Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Wangi bersama saya Rina Widi. Jelmaan suamiku. Aku adalah Ratih, berusia 30 tahun dan memiliki satu anak lelaki yang duduk di kelas 1 SMP. Ia bernama Dani. 14 tahun menikah, hingga kini gairahku masih seperti awal sejak kami menikah dulu. Perbandingan umurku dengan Mas Yadi bisa terbilang terpaut jauh dengan aku. Aku yang selalu haus akan kasih sayang, namun tidak berani kuutarakan secara langsung padanya. Ya, karena pekerjaan Mas Yadi hanya seorang buruh harian lepas. Dia harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan uang. Pergi pagi, pulang petang. Itu saja hanya makan, mandi, dan sekadang lelah bekerja, Mas Yadi langsung tertidur pulas. Begitu setiap harinya. Malam itu, hujan tak kunjung mereda. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Mata ini tak juga bisa kupejamkan. Entah apa yang terjadi yang sedang kupikirkan. Kulihat Mas Yadi semakin malam, ia semakin tertidur lelap. Aku mencoba memejamkan mata, namun usahaku sia-sia. Aku tak kunjung tertidur. Ku bangkit dari ranjang dan berpindah ke kamar belakang, karena memang malam itu rasanya sangat gerah di kamar tengah. Kulihat anakku Dani sudah tertidur pulas juga di kamar depan. Srek. Suara sendal jepitku membuat debu tanah berterbangan. Memang alas rumahku masih beralaskan dengan tanah. Rumah yang jauh dari rumah warga sekitaran dan dikelilingi pepohonan pinus samping kanan dan kiri dan juga belakang. Hanya ada satu jalan panjang di depan rumah untuk menuju pemukiman warga yang padat. Kurebahkan tubuhku perlahan di belakang kamar. Di kamar belakang, dingin, sangat dingin. Hanya ada suara gemuruh hujan yang membuat telingaku tak bisa mendengar daratan. Angin berhembus dari bilik-bilik bambu dengan kencang. Hujan, angin makin deras. Aku tarik selimut dan mulai bisa memejamkan mata, sampai aku pun mulai tertidur. Belayan demi belayan kurasakan. Rambutku yang terurai panjang kini makin kumainkan perlahan. Di antara sadar dan tidak sadar, aku membuka mata sedikit demi sedikit. Mas Yadi. Kulihat Mas Yadi sudah berada di sini. Dia merebahkan badannya di sampingku, kemudian ia berbisik lirih. Tanpa waktu panjang, Mas Yadi memintaku untuk melayaninya malam ini. Sayang, maafkan aku tertidur lagi, ucapnya. Ada yang aneh, Mas Yadi tidak pernah memanggilku dengan sebutan sayang. Dia sering memanggilku nama. Mas Yadi membuyarkan lamunanku dan berusaha melanjutkan tujuannya. Malam ini, entah berapa kali Mas Yadi memintaku melayaninya. Tulang-tulangku terasa retak. Aku sudah tidak sanggup melayani suamiku lagi. Sudah cukup keringat membanjiri seluruh tubuhku ini. Aneh, setelah selesai kupenuhi kewajibanku, tidak ada setetes pun keringat yang keluar dari tubuh Mas Yadi, lain denganku. Kukuruyuk. Spontan, aku terbangun. Kulihat kanan dan kiri ranjang sudah tidak ada Mas Yadi. Di mana dia? Seingatku semalam, Mas Yadi masih berjaga dan aku tidak bisa menahan rasa lelahku dan langsung tertidur pulas di sampingnya. Aku berjalan tertatih-tatih karena masih merasakan sakit yang sangat hebat. Aku mencoba berjalan perlahan untuk menyiapkan sarapan Mas Yadi dan anakku Dani. Kulihat Mas Yadi sudah bersiap-siap berangkat kerja. Berarti aku sarapan di tempat Pak Imran, ucapnya terburu-buru. Iya Mas, jawabku singkat. Kusahut dari belakang. Aneh sekali, Mas Yadi sama sekali tidak mengungkapkan sepatah kata pun tentang semalam. Ah, sudahlah, pikirku. Hari setelahnya seperti biasa, aku berbaring sebelah Mas Yadi. Namun, seperti biasa, Mas Yadi tertidur sebelum aku bisa memejamkan mata. Terkadang, aku juga ingin bercerita tentang keseharianku. Aku ingin mencurahkan isi hatiku padanya. Tapi selalu saja tidak bisa. Aku beranjak pergi ke belakang. Belum sempat selesai, tiba-tiba terdengar suara Mas Yadi dari balik pintu. Ia memintaku agar bersegera.
Sayang, cepatlah. Mas Yadi mengetuk pintu dan berdiri di depan pintu kamar mandi menungguku. Sekitar 5 menit, Mas Yadi masih di sana. Aku kira kamu sudah pulas, Mas. Tanya aku heran. Kulihat wajah Mas Yadi terlihat aneh malam ini. Tatapannya terlihat kosong menatapku. Aku tidak tahan lagi, ucapnya. Tiba-tiba, Mas Yadi menarik tanganku dan mengajakku masuk ke kamar belakang. Loh, Mas, kenapa tidak di kamar kita saja? Tanyaku memberhentikan langkahnya, tetapi Mas Yadi tidak mau mendengarkanku. Ayo. Mas Yadi menggendongku dengan wajah kaku. Aneh sekali. Memang malam ini keanehan Mas Yadi benar-benar membuatku semakin merasa ganjil. Di malam ini aku tidak pernah merasakan kenikmatan luar biasa sebelumnya dengan Mas Yadi. Jauh dari kata 1000 kali lebih nikmat dari biasanya. Meskipun sesudahnya tulang-tulangku kembali seperti mau retak, tapi tidak bisa aku utarakan bagaimana dan seperti apa. Tepat pukul 4 pagi, aku masih di dekapan suamiku, Mas Yadi. Dia masih memeluk erat tubuhku, dan ia masih berjaga seperti biasa. Selama beberapa lama, aku pun meminta izin beranjak ke belakang dengan jalanku yang masih tertatih, bersusah payah melangkah dan mencoba keluar meninggalkannya. Kring! Di tengah berjalan, suara alarm dari kamar Dani berbunyi. Aku memutar balikan badan untuk mematikan alarm. Kulihat Dani masih pulas dalam tidurnya. Sedikit pun langkah kakiku, ku dengar ada suara dengkuran Mas Yadi dari arah kamar tengah. Spontan bola mataku seperti mau terlepas seketika. Ada Mas Yadi di sana. Dia sedang pulas-pulasnya tertidur dengan badan tertutup selimut. Lantas, siapa yang bersamaku di kamar belakang? Aku berlari kecil sembari menahan sakit yang masih aku rasakan. Bulu kuduku semakin merinding ketika kembali menuju kamar belakang yang kulihat hanya gumpalan asap hitam yang berusaha keluar melalui bilik-bilik bambu. Apa itu? Teriakku. Aku mundur beberapa langkah, namun tiba-tiba asap itu menghilang dalam sekejap. Aku terdiam, terpaku, dan membisu, seakan badan ini sulit sekali digerakkan. Aku ingin sekali berteriak keras, namun aku tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. "Mah, bangun!" Itu suara Dani. Dia terus menggoyang-goyangkan tubuhku. Mas Yadi juga sangat cemas melihatku terbaring linglung dengan wajah pucat pasi. Ternyata, sejak pukul 4 tadi, aku terjatuh tak sadarkan diri. Aku masih belum bisa menjawab apapun, apalagi menjelaskan apa yang sudah terjadi 2 malam ini. Darah apa ini? Astaga, darah sekali mengalir dari jalan lahirku. 1 minggu setelahnya, keadaanku mulai membaik. Tidak ada keanehan-keanehan lagi di rumah. Tetapi, sampai saat ini, aku belum membuka suara tentang apa yang terjadi. Malam ini, Mas Yadi meminta izin karena akan telat pulang. Ia harus mengirim barang keluar kota dengan Pak Imron. Seperti biasa, kurapikan ranjang sebelum kubaringkan badan, menutup pintu kamar, dan menarik selimut hampir menutupi seluruh badan. Aku terkejut setengah mati ketika melihat Mas Yadi sudah berada di dalam satu selimut denganku. Spontan, aku melompat dari tempat tidur dan berusaha menjauhinya dan berteriak. Namun teriakanku nyaris tidak bisa terdengar. "Dani, bangun nak!" Batinku menjerit. "Aku ini suamimu. Mengapa kamu takut?" Ucapnya dengan lembut. "Bukan, kamu bukan suamiku. Keluar kamu. Jangan pernah menggangguku," lirihku. Tapi sosok Mas Yadi bisa mengerti dan mendengar apa yang sedang aku katakan. "Aku suamimu," ucapnya kasar. Wajahnya semakin menyeramkan. "Bukankah kamu menginginkan kenikmatannya untuk memenuhi hasratmu? Jangan munafik. Aku bisa memenuhinya," sambungnya dengan suara lantang. "Aku bisa menjadi lembut. Aku pun bisa berubah menjadi kasar. Jangan membuatku marah. Aku mencintaimu." Dek. Aku terkejut ketika sosok itu mengatakan bahwa dirinya mencintaiku.
Aku hanya bisa terdiam tanpa kata. Mulutku tidak bisa lagi mengucapkan apa-apa. Bungkam. Aku akan menjadi pemuas nafsumu. Begitu pula sebaliknya. Aku akan memberimu sejumlah uang, berapapun itu. Bola mata yang hitam kini berubah menjadi merah menyala. Sekejap bola matanya normal kembali, dan sosok itu kian mendekatiku dan menjelma menjadi Mas Yadi, suamiku. Dia mendekat, sangat dekat. Aku masih mematung melihatnya. Keringat dingin menetes deras. Seluruh badanku gemetar. Aku tidak bisa berteriak. Kucoba berulang-ulang, namun tetap sama. Usahaku gagal dan sia-sia. Perlahan, sosok itu menyentuh tubuhku. Dingin sekali. Aku terkunci, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia membaringkanku di atas ranjang. Sosok yang sama seperti Mas Yadi terus mencumbu mesra dari atas hingga bawah mata kakiku. Aku hanya bisa merasakannya tanpa bisa melawan. Perlahan tapi pasti, aku pun merintih lirih dengan sebagai tanda aku menikmatinya. Semua yang pernah Mas Yadi lakukan padaku tak sebanding dengan jelmaan Mas Yadi. Aku menemukan kenikmatan luar biasa yang belum pernah kutemukan dari suamiku. Tak ada kata lain yang keluar dari mulutku selain suara desahan hebat. Assalamualaikum. Terdengar suara Mas Yadi mengucapkan salam. Makasih sayang untuk malam ini. Bersiap-siaplah untuk hari esok. Tiba-tiba sosok itu berubah menjadi asap hitam kembali. Seperti biasa, sosok itu mencari jalan keluar dari bilik bambu. Hari demi hari kulewati cara hidup yang tak wajar ini. Urusan ranjang kuserahkan pada makhluk misterius itu, tanpa ada seorang pun yang mengetahui rahasia ini. Ketakutanku terhadap makhluk itu kini perlahan mundur. Bulan demi bulan, tak ada malam terlewatkan bercinta dengan makhluk yang belum ketahui persis itu. Terkadang, saat Mas Yadi memintaku tidur bersamanya, aku sudah nyaman menyendiri di kamar belakang menunggu makhluk itu mendatangiku. Ibu Ratih, tambah cantik aja sih. Sapa seseorang ibu yang sedang berkerumun. Memang tidak biasanya aku keluar rumah begini. Kebetulan ada banyak belanjaan yang akan kubeli. Aku tersenyum tipis menanggapinya. Mungkin ini adalah sebuah sindiran, bukan pujian, pikirku. Bisa aja, Bu. Ya, sudah, tak pamit dulu. Punten-punten, jawabku sembari berlaru. Ada apa sebenarnya dengan ibu-ibu itu? Bukan hanya itu saja. Semua lelaki yang berpapasan denganku, mereka nyaris tidak bisa menundukkan pandangannya. Setahuku, yang dijanjikan oleh sosok menyerupai Mas Yadi ialah memenuhi kebutuhan berupa uang. Lantas, mengapa semuanya terlihat aneh? Hutang-hutangku semua telah terbayar lunas. Perlengkapan dapur berupa bumbu dapur dan sayuran semuanya sudah terbeli. Kuberikan juga peralatan sekolah anakku Dani yang sudah tidak layak pakai. Meski terkadang tetangga yang melihatku terheran-heran karena belakangan ini aku sering belanja. Bukan hanya itu, ternyata Mas Yadi mempertanyakan hal itu. Sepertinya ia mulai curiga dari mana aku mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan keluarga. Kenapa beberapa bulan ini kamu selalu menolak ajakanku, Ratih? Mas Yadi menghampiriku. Aku sudah bersiap-siap membaringkan tubuhku di kamar belakang. Ngapain kamu kesini, Mas? Bukankah biasanya kamu tidur lebih cepat? Jawabku bangkit dan mendorong Mas Yadi agar keluar kamar. Itu semua karena aku lelah. Saat aku ingin meminta hakku, apa kamu malas melayaniku? Kamu selalu menjauh dan selalu memberi alasan macam-macam. Ucapannya membela diri. Maaf, Mas. Aku menarik badan Mas Yadi menuju kamar tengah segera. Aku berusaha menjauhkan Mas Yadi dari sosok yang sebentar lagi akan mendatangiku. Entah berlangsung beberapa lama percekcokan kami. Akhirnya aku memutuskan untuk mengiyakan apa yang Mas Yadi inginkan. Malam itu kulayani suamiku. Aku berharap Mas Yadi tidak curiga dengan tingkah anehku di belakangan ini. Semoga makhluk itu belum datang. Aku harus secepatnya menyudahi dengan Mas Yadi. Hambar, sangat hambar.
Apakah mungkin karena aku telah bermain api di belakang dengan sosok yang menjelma sebagai dirinya? Tidak ada rasa nikmat sedikit pun dari diri suamiku. Dan anehnya, Mas Yadi sangat menikmati malam ini. Sosok asap hitam tiba-tiba berputar di atas kami. Di sini hanya aku yang melihatnya. Mas Yadi masih sibuk membuka tutup kedua matanya. Suara desahan Mas Yadi berhenti seketika ketika sosok itu berusaha masuk ke dalam tubuhnya. Wajah suamiku sekejap memucat. Wajahnya begitu pucat pasih. Mas Yadi, panggilku. Aku berusaha menggapai selimut untuk menutupi tubuhku. Suamiku yang sudah dikuasai makhluk asap hitam itu, dia bangkit dari posisi semula. Kutundukkan kepalaku seketika. Kamu tidak bisa mendoakanku dan mengkhianatiku di saat aku akan menemuimu. Suara besar-besaran itu membuatku spontan menutup telinga. Maafkan aku. Jawabku terbata-bata. Aku sudah memberikan sejumlah uang. Sudah kuberikan kecantikan pada aura wajahmu untuk orang yang melihatmu. Lagi-lagi, suara besar itu membuatku merasa takut. Aku memberanikan diri beranjak memegang tubuh suamiku yang telah dikuasai makhluk itu. Aku tidak akan mengkhianatimu lagi. Ucapku memelas dengan rasa takut yang hebat. Kubuka kembali tubuh yang kututup dengan selimut. Kuarahkan tangan dingin itu untuk menyentuhku. Dingin, sangat dingin. Tapi apalah daya, hanya cara ini agar membuatnya luluh. Kini, tak ada lagi kemarahan di matanya. Sosok asap hitam itu telah keluar dari tubuh Mas Yadi setelah kuhabiskan malam ini bersamanya hingga menjelang subuh. Bagaimana dengan Mas Yadi? Dia tiba-tiba tertidur tanpa mengingat apa-apa di keesokan harinya. Hari ini, aku merasa tidak enak badan. Pekerjaan rumah kuserahkan kepada Mas Yadi. Karena kebetulan hari ini tidak ada yang memanggilku untuk bekerja. 4 hari, suhu panasku semakin tinggi. Demam tinggi membuatku semakin berkecil hati. Dani mencoba membelikan obat penurun panas, mengundang dokter ke rumah untuk memeriksaku. Tetapi tetap saja tidak ada perubahan yang aku rasakan. Kepalaku seperti hampir pecah. Badanku seperti dicabik-cabik dan perutku seperti tertusuk pisau yang sangat tajam. Sangat sakit sekali. Sebenarnya sakit apa sih kamu? Sudah dibelikan obat, sudah juga dipanggilkan dokter, tapi tetap saja belum ada perubahan sama sekali. Aku hanya bisa merintih, menahan sakit mendengarnya. Sebelum aku jatuh sakit, memang sosok yang sering menyerupai Mas Yadi tidak mendatangiku. Kemana dia? Apa karena itu aku jatuh sakit? Lagi dan lagi, aku hanya bisa menduga-duga. Sedang sakit-sakitnya begini, kejadian aneh terus saja aku alami. Darah keluar sangat deras, namun tidak ada setitik pun bekas bercak darah yang menempel di celana dalamku. Darah apa ini sebenarnya? Aku sudah seperti datang bulan, namun aku hanya bisa merasakan dan mencium bau anyir tanpa adanya darah yang bisa dilihat. Aku menangis dan berteriak histeris ketika Mas Yadi dan Dani semakin panik melihat keadaan dan tingkah lakuku. Mereka berusaha menenangkan sembari membacakan surat pendek untukku. 1 jam setelahnya aku tertidur. Ternyata aku sudah berada di dalam kamar, tentunya kamar kami. Di samping masih ada Mas Yadi dan anakku yang terus menjaga. Genap 1 minggu keadaanku mulai membaik. Aku sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. 7 hari aku sakit. Sudah banyak keriput di wajahku. Apa yang terjadi padaku? Secepat ini penuaan terjadi. Tidak. Azan maghrib dikumandangkan. Sejak kejadian sakit itu, aku berniat untuk melaksanakan sholat taubat. Aku menyesal dengan apa yang telah kulakukan selama ini. Aku benar-benar menyesalinya sekarang. Kulangkahkan kaki beranjak untuk mengambil air wudhu. Kletek. Suara keras berasal dari arah genteng mengagetkanku. Namun aku tetap meneruskan gerakan wudhuku dan tidak menghiraukan suara itu. Saat kakiku melangkah keluar dari kamar mandi, beberapa langkah, suara itu terdengar lagi.
Suara itu terdengar lebih keras dan jelas dari sebelumnya. Kletek. Aku mencoba memberanikan diri. Kupanggil Mas Yadi dan Dani, namun belum ada jawaban dari mereka. Mas Yadi, Dani, teriakku. Di mana mereka? Dani. Aku berlari menghampiri Dani di sana. Dia berbaring di atas meja, tatapannya kosong, badannya dingin seperti es. Dia tidak menyahutku, tatapannya kosong. Kamu kenapa, nak? Ucapku cemas. Ya Allah, kamu kenapa sayang? Sebelum mama tinggal kamu baik-baik saja. Kugoyangkan tubuh anakku Dani dan kupeluk erat tubuhnya. Sosok itu lagi. Gumpalan asap hitam tiba-tiba muncul tepat di hadapan kami. Hahaha. Suara tertawa asap hitam itu membuatku ketakutan. Jangan berani-beraninya kamu menghindar dariku, apalagi berniat melepaskan dirimu dari belenggu genggamanku. Kali ini asap itu tidak menyerupai suamiku, Mas Yadi. Namun tetaplah asap hitam yang menakutkan dan mengerikan. Aku mohon, jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu keluargaku. Kembalikan anakku seperti semula. Ucapku memberanikan diri, menjawab dengan suara sesenggukan. Sampai kapanpun kamu akan menjadi milikku. Aku tidak mau melepaskanmu. Lagi-lagi suaranya semakin lantang. Aku akan mengembalikan anakmu setelah aku pergi. Dan ingat, jangan coba-coba berusaha melepas, karena sampai kapanpun usaha itu akan sia-sia. Jagalah anakku baik-baik di perutmu. Suatu saat nanti aku akan kembali menemuimu di sini. Tiba-tiba asap itu menghilang. Dani pun terbangun dengan tingkah aneh, seperti orang yang sedang kebingungan, lalu memelukku dengan erat. Apa maksud perkataannya? Anaknya ada di perutku. Apalagi ini? Ya Tuhan. Hari demi hari kulalui. Aku memang lebih suka menyendiri. Wajahku semakin hari semakin terlihat tua. Banyak sekali keriputan yang muncul secara tiba-tiba. Kram perut yang begitu hebat sering aku rasakan di waktu menjelang maghrib dan tengah malam. Tetangga sekitar silih berganti menjengukku, menanyakan apa yang telah terjadi padaku, dan mereka mendoakan agar aku bisa sembuh dari penyakit misterius itu. Lebih dari satu dokter sudah berusaha memeriksa dan mengobati, tetapi dokter tidak menemukan penyakit yang serius di tubuhku. Kebiasaanku jauh dari kata normal. Aku sering menghabiskan nasi tanpa memikirkan suami dan Dani. Keanehan ini semakin menjadi-jadi ketika aku meminta Mas Yadi membuatkan ayam panggang utuh. Namun, tanpa aku sadari, aku telah memakannya sendiri dalam porsi besar. Semua tulang-tulangnya juga kuhabiskan. Astagfirullah. Aku tidak menyadari apa yang telah aku lakukan. Mengapa aku menjadi begini? Ya Tuhanku. Ratih, sebenarnya kamu kenapa, nak? Aku membuka mata perlahan dan melihat asal suara itu. Sebenarnya aku tidak tidur, tapi memang aku lebih suka memejamkan kedua bola mata. Ibu. Bibirku tersenyum tipis melihat kehadiran ibu dan bapak. Kami memang jauh dari orang tua. Ingin bertemu saja harus memakan waktu 2 hari 2 malam dalam perjalanan. Maka dari itu, kami jarang sekali bertemu. Mungkin saja Mas Yadi memberitahu tentang keadaanku ini pada mereka. Kulihat Mas Yadi sedang sibuk membuatkan minuman untuk kedua orang tuaku yang baru saja datang. Jadi, apa yang terjadi dengan Ratih selama ini? Tanya bapak kepada Mas Yadi. Tidak. Panas. Hentikan. Panas. Tolong hentikan. Aku membuka pejaman mataku ketika mendengar suara lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang sedang dibacakan oleh seseorang berbaju putih. Hentikan! Aku bersikeras meminta orang itu agar menghentikan bacaannya. Tersiksa sekali, sakit, panas, rasanya seperti kulot yang dipaksa lepas dari daging.
Usir dia. Aku menunjuk jariku ke arah orang tersebut dengan lantang dan suara yang begitu keras. Aku melihat Mas Yadi, Dani, dan kedua orang tuaku di sana. Mereka hanya bisa menangis dan tidak mau menolongku. Aku tahu sebenarnya mereka tidak tega melihatku berteriak, menggeliat kesakitan seperti tersiram air mendidih. Benar-benar seperti terbakar dalam kobaran api. Leherku seperti tercekik dan perutku seperti tertusuk pisau yang sangat tajam. Aku hanya bisa berteriak histeris, menggeliat ke sana dan kemari dengan badan yang mulai lemas. Aku sudah tidak bisa bergerak. Aku bungkam tanpa suara ketika orang itu berhenti membaca doa dari mulutnya. Aku tak mampu berkata apapun lagi saat ini. Hening sekali, sangat hening. Telingaku kian tak berfungsi normal. Semuanya samar, lalu hilang total. Aku tak bisa mendengar pembicaraan mereka setelahnya. Maaf Pak, Ibu, saya tidak bisa menyembuhkan Ratih seperti semula. Dengan terpaksa, lelaki paruh-baya itu mengatakan bahwa dirinya tidak mampu membantu menyembuhkan Ratih. Kenapa Pak? Sebenarnya ada apa dengan anak saya? Bapak bertanya dengan raut wajah sedikit kecewa. Ratih sudah dikuasai oleh makhluk misterius. Saya tidak tahu pasti siapa dia. Namun, makhluk itu sangat kuat Pak. Terlebih lagi, lelaki itu memberhentikan perkataannya sejenak. Ada apa sebenarnya? Terlebih lagi apa? Desak ibu. Tolong lanjutkan. Terlebih lagi apa Pak? Terlebih lagi apa? Sambung Mas Yadi penasaran. Terlebih lagi, Ratih telah mengandung janin makhluk tersebut. Spontan, semua langsung terdiam. Kami semua terkejut mendengar pengakuan itu. Terlebih dengan Mas Yadi. Ia terlihat begitu syok. Astagfirullah Ratih. Ya Allah, kamu kenapa nak? Kenapa bisa sampai seperti ini? Ya Allah, ya Rob. Ibu langsung mendekati Ratih, sedangkan semuanya masih terdiam. Tangis ibu menjadi-jadi. Terlihat bapak mulai menenangkan tangisan ibu dan meminta Yadi agar bersabar terlebih dahulu. Entah berapa kali aku panggilkan orang yang mendoakan dengan harapan agar aku bisa sembuh dan terlepas dari makhluk misterius itu. Ketika selesai membaca doa, mereka hanya mengatakan, biarkan seperti ini dulu, sampai bayi yang dikandungnya lahir. Dengan sejuta kesedihan dan penderitaan, kujalani hari-hari seperti ini. Mas Yadi masih bisa sabar menghadapiku. Ia masih mau mengurusku dengan baik. Hal itulah yang malah membuatku semakin merasa bersalah padanya. Andai saja waktu bisa terulang kembali, aku tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Bulan demi bulan, dengan keadaan masih tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali. Perutku kian membesar. Rasa sakit yang luar biasa tidak pernah nihil kurasakan. Hal ini membuatku semakin ingin menyerah. Ternyata dari awal aku berbohong, berdampak fatal seperti ini. Andai saja dari awal aku berkata jujur dan tidak melanjutkan hawa nafsuku, aku menyesal. Andai saja, dan andai saja. Aku meneteskan air mata penyesalan dan berusaha menenangkan pikiran. Setelah bayi ini lahir, aku berharap semua akan baik-baik saja dan aku bisa menjalani hidup normal seperti semula. Kurapikan rambutku yang sudah tidak keruan, sangat berantakan. Setelah ini, aku pasti bebas. Biarkan aku membayar dosaku dengan rasa sakit ini dulu. Kesalahan yang kuperbuat harus bisa kupertanggungjawabkan. Oh, ada sakit mbak, sakit. Tarik nafas, keluarkan. Ucap dukun bayi yang bernama Mbok Ijah. Ia menuntunku. Terdengar dari arah depan, suara Pak Kiai yang pernah diundang Bapak sudah datang kemari. Kupegang erat tangan ibuku sembari meneteskan air mata. Sungguh, 1000 kali lebih sakit ketika melahirkan Dani. Aku melihat mulut ibuku yang tak diam. Ia selalu mendoakanku. Sangat lama proses ini ya Allah.
percepatkanlah, aku ingin bebas. Maafkan aku ya Allah. Allahu Akbar. Semua tercengang melihat apa yang telah kulahirkan, terutama Mbok Ijah. Mbok Ijah nyaris tak mengedipkan matanya ketika menyaksikan sesuatu yang keluar dari rahimku. Iya, asap hitam. Ternyata asap hitam yang berada dalam perutku selama 9 bulan ini. Lamanya aku merasakan sakit. Asap hitam itu keluar dari jalan lahirku dan terbang ke atas, hilang dalam sekejap. Pak Kiai membantuku dengan doa-doanya, berharap aku bisa bebas dari masalah ini. Lama aku menunggu kelahiran makhluk misterius yang bersemayam dalam perutku selama 9 bulan. Lalu Pak Kiai yang sering dipanggil Bapak Hussein menyarankan agar aku pindah dari rumah ini. 5 hari setelah persalinan si Asap, keadaanku mulai pulih kembali. Keriputan pada wajahku mulai hilang. Aku telah meminta maaf kepada suamiku atas kesalahan yang telah aku perbuat. Kujelaskan semua alasanku, mengapa aku bisa melakukannya dengan sejujur-jujurnya. 7 hari setelahnya, kami pindah ke rumah orang tuaku dan akan menetap di sana. Lalu, mana janji asap hitam itu? Kapan dia datang kembali menemui Ratih? Ratih, tugasku telah selesai. Tiba-tiba, Mas Yadi mendekatiku dengan raut wajah serius. Tugas? Apa maksudmu, Mas? Tanyaku sibuk merapikan baju yang kubawa dari rumah lama. Iya, tugasku telah selesai menemanimu belasan tahun semampuku untuk membahagiakanmu, sebisaku untuk melindungimu. Tapi sepertinya aku gagal mempertahankan rumah tangga kita. Terlihat Mas Yadi memang sedang berbicara serius padaku. Aku menoleh ke arahnya. Lalu, maksud perkataanmu itu apa, Mas? Kutatap wajah Mas Yadi dengan matanya yang tajam. Begitupun Mas Yadi menatap tajam mataku dalam-dalam. Aku ikhlas merawatmu ketika kamu sakit. Aku ikhlas, Ratih. Dan aku sudah mengantarmu sampai ke rumah orang tuamu ini. Aku pun telah memaafkan kesalahanmu. Tapi Ratih, aku sungguh tidak mau bersama orang yang pernah digauli jin. Kata-kata Mas Yadi mengejutkanku. Aku yang masih trauma, rasa sakitku juga masih membekas. Lalu hatiku juga harus hancur mendengar perkataan Mas Yadi. Dia menyerah dan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga bersamaku. Aku tahu aku salah. Jangan tinggalkan aku di sini seperti ini, Mas. Rintihku. Aku memegang erat tangan Mas Yadi. Terasa jelas otot-otot tangan suamiku saat ku sentuh. Maaf, Ratih. Aku tetap akan menceraikanmu. Jangan katakan ini pada Dani. Bilang saja aku pergi untuk bekerja. Aku janji akan sering menjengukmu ke sini. Biar. Pecah tangisku karena aku mengkhianatinya. Aku mengkhianati Mas Yadi melepasku. Aku mengkhianatinya begitu dalam. Bukan hanya terbayar saat aku sedang merasakan sakit dan karma hebat. Sekarang aku juga harus kehilangan rumah tanggaku, yang dimana hubungan ini telah lama kami bina. Aku pun tak bisa memaksakan kehendaknya. Aku tidak bisa menolak dan mengurungkan niat Mas Yadi untuk berpisah denganku, karena disinilah aku yang bersalah. Mungkin jika aku berada di posisinya, aku juga sangat menerima kenyataan ini. Ratih, mungkin saja jika dengan manusia, itu lebih baik. Meskipun pastinya aku juga sangat sakit menerimanya. Tapi, kali ini kamu mengkhianatiku dengan makhluk gaib. Mungkin saja, jika hanya sekali, aku juga bisa memaklumi kesalahanmu. Karena kamu tidak bisa membedakan mana aku ataupun dia. Ucapnya dengan raut wajah kecewa. Aku mengaku salah. Aku tidak bisa seperti yang kamu inginkan. Karena aku telah mencari nafkah keluarga. Tapi tidak seharusnya ini menjadi alasanmu, Ratih. Sambungnya dengan nada gusar.
Aku hanya terdiam saat Mas Yadi mengungkapkan semua perasaannya padaku. Aku juga akan tinggal di tempat almarhum orang tuaku mulai hari ini atau aku talak kamu. Dengan cepat, Mas Yadi melantangkan suaranya. Begitupun denganku, sangat berhati berat menjawabnya, perasaan yang hancur lebur. Aku terima keputusanmu, Isaku. 1 minggu setelahnya, hatiku terasa sakit dan hancur. Aku bisa berkumpul dengan kedua orang tuaku dan anakku, tetapi aku harus kehilangan sosok suamiku. Kini, aku hidup di desa asal kelahiranku, desa yang sangat padat akan penduduk. Tidak seperti rumah lama yang kutinggal sebelumnya. Rumah kami dekat dengan sungai, air masih mengalir sangat jernih. Penduduk warga sekitar masih memanfaatkan sungai tersebut untuk mencuci pakaian, mencuci piring, mengairi sawah, dan lain-lain. Rumah-rumah warga di sini masih sangat sederhana, termasuk rumah kelahiranku. Sejak aku lulus sekolah, aku langsung menikah dengan Mas Yadi dan belum sempat membantu orang tuaku untuk merenovasi rumah. Hari ini, aku akan merubah cara hidupku. Mulai saat ini, aku akan memperbaiki sholatku. Hal pertama yang kulakukan adalah memperbaiki sholat. Aku akan menutup auratku. Aku akan merubah akhlakku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan mulai besok, aku akan mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Selama 1 bulan, aku bekerja di desa sebelah. Beliau terkenal orang yang berpunya di sana. Aku membantu membereskan rumah, mencuci baju, menggosok, dan lain-lain. Alhamdulillah, uang ini sangat cukup untuk aku berikan modal usaha jualan kecil-kecilan. Hari ini adalah hari pertama aku berjualan keliling. Dan tidak sampai setengah hari, jualanku habis, karena memang di sini jarang sekali penjual jajanan sepertiku. Di tengah perjalanan, aku dikejutkan dengan banyak sekali warga yang berkumpul di pinggir sungai. Ada ibu juga di sana. Kuletakkan keranjang wadah jualan ke dalam rumah dan segera melihat apa yang terjadi di pinggir sungai. Ada apa ini, Bu? Ucapku lirih mendekati ibu. Ternyata semua warga yang berkumpul sedang menyelamatkan seorang anak bayi perempuan yang dibiarkan terbuka di dalam kotak. Tadi saya sedang mencuci pakaian, tiba-tiba melihat kotak ini terbawa arus, ucap salah satu warga. Setelah saya lihat, ternyata ada bayi perempuan di dalam. Satu saksi yang menemukan bayi tersebut membuka suara. Ya Allah, siapa yang tega membuang bayi cantik ini? Sekumpulan warga bertanya-tanya dengan warga yang lain. Memang bayi itu sangat cantik, imut, dan sangat lucu. Kulitnya putih bersih, bibirnya mungil, dan sangat menggemaskan. Aku pun masih heran, ibu mana yang tega membuang anaknya sendiri di arus sungai. Untuk sementara, bayi ini akan saya bawa ke rumah selama 2 hari. Di dalam waktu 2 hari, jika tidak ada mencari bayi ini dan jika tidak ada orang yang ikhlas merawat bayi ini, terpaksa akan saya bawa bayi ini ke panti asuhan. Jawab Pak RT memberi pengumuman kepada semua warga. Sedikit demi sedikit, warga mulai bubar dan pulang ke rumah masing-masing, terutama aku. Aku lelah dan butuh beristirahat untuk mempersiapkan jualanku besok. Dani membantuku menyiapkan bahan-bahan untuk mempercepat pekerjaan. Udah sayang, kamu istirahat saja. Sudah jam 10 malam. Ibu juga mau istirahat. Terasa lelah, kedua mataku pun sudah tidak bisa lagi kuajak kompromi lagi. Aku harus bersiap istirahat untuk mempersiapkan besok pagi. Ku ambil air wudhu dan bersiap untuk mengerjakan sholat malam sebelum kurebahkan badanku terlebih dahulu. Astagfirullah. Tepat di sampingku, di depan pintu kamar, aku melihat putaran asap. Asap itu seperti asap itu lagi. Namun, asap itu terlihat berbeda. Tidak seperti di rumah lama yang sudah lama kutinggali. Tapi mengapa asap itu kembali lagi? Ya Allah, aku terus berdoa kepada Allah agar Ia senantiasa melindungiku dari kejahatan asap tersebut. Jangan takut, Ratih.
aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Suara yang sama di rumah lama, namun kali ini sangat lembut kudengar. Mau apa lagi kamu kemari? Jangan ganggu aku. Aku tidak berniat mengganggumu. Aku hanya ingin berpesan padamu. Tolong ambil anak perempuan yang kuhanyutkan di sungai itu. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa kata asap itu. Katakan, mengapa ia memintaku untuk mengambil bayi perempuan yang hanyut? Dan asap itu mengaku bahwa dirinya lah yang menghanyutkannya. Iya, aku yang telah menghanyutkan bayi perempuan itu agar kamu merawatnya. Lagi-lagi, suara itu terdengar begitu lembut. Kenapa harus aku? Jawabku. Ingatkah asap hitam yang kau lahirkan, lalu terbang dan hilang? Bayi perempuan itu adalah anakmu. Kutitipkan anakku kepadamu. Aku mohon. Aku semakin tidak percaya mendengar kata-katanya. Bagaimana aku bisa mempercayainya? Makhluk yang kukenal jahat tiba-tiba datang dengan sikap yang berbeda. Bagaimana aku bisa mempercayaimu bahwa kamu tak menipuku? Lalu tiba-tiba asap itu berputar dengan putaran cepat. Setelahnya aku dibuat tidak sadar olehnya. Saat itu aku diperlihatkan bagaimana kejadian di hari itu, tepatnya di hari setelah kelahiran asap hitam dari rahimku. Astagfirullah. Jadi bayi itu adalah anakku, ucapku. Jadi aku mohon kepadamu, rawat dia seperti kamu merawat anakmu Dani. Ajari dia menjadi seorang manusia pada umumnya. Dia seutuhnya milikmu. Tolong perkenalkan dia pada Tuhannya. Semoga anak kita menjadi anak yang taat kepada Sang Pencipta. Aku titipkan anak itu kepadamu, dan kupercayakan sepenuhnya kepadamu. Ucapnya sangat lirih. Maafkan kesalahanku jika sebelumnya kamu menganggap aku adalah makhluk yang jahat di hidupmu. Aku terdiam, tidak menjawab apapun. Aku akan pergi dalam jangka waktu lama. Suatu saat nanti, aku akan kembali untuk melihat anakku. Berjanjilah padaku, agar aku juga dapat mempercayaimu, pintanya. Baiklah. Aku berjanji akan mengambil bayi itu. Aku akan merawatnya dan membimbingnya. Percayakan padaku. Maka pergilah sekarang juga, jawabku. Bagaimana bisa aku tidak mengiyakan permintaannya? Bayi itu adalah anakku. Aku tidak akan menelantarkan anakku sendiri. Bagaimanapun, bayi itu pernah tinggal di rahimku selama 9 bulan lamanya. Aku akan tetap merawatnya dengan baik, meskipun itu adalah hasil gelap bersama makhluk misterius. Tanpa ada jawaban lagi, sosok asap itu pun sekejap menghilang dari pandangan. Bayiku telah kuambil. Dengan persetujuan orang tuaku, aku diizinkan merawatnya. Bulan berganti tahun, bayi cantik itu mulai tumbuh besar. Tumbuh menjadi anak kecil yang sangat-sangat menggemaskan. Bahkan setiap orang yang melihat pasti selalu memujinya. Aku mulai memakaikan hijab padanya sejak dini. Kuberi nama anak perempuanku itu Hafiza. Kini Dani telah kumasukkan ke dalam pesantren agar ia bisa mempunyai bekal ilmu tentang agamanya. Saat ini tidak aku izinkan bapak bekerja. Bapak dan ibu hanya menggarap ladang yang ditanami berbagai sayuran dan buah-buahan. 3 tahun berlalu, kini usia Hafiza genap 4 tahun. Aku mulai memasukkan Hafiza ke sekolah TK, karena Hafiza terus saja meminta bersekolah seperti anak-anak lainnya. Hari ini, hari pertama kudaftarkan Hafiza. Kupenuhi permintaannya untuk masuk ke sekolah. Jarak antara sekolah dan rumah kami cukup jauh. Kulihat di sana banyak juga ibu-ibu yang mendaftarkan anak-anaknya. Jumlah anak yang mendaftar cukup banyak, tetapi hanya Hafiza lah yang paling terkecil di sini. Ayo sayang, katanya mau sekolah. Kusiapkan tas mungil berisi bekal makanan untuknya. Iya ibu, Fiza senang sekali masuk sekolah hari ini. Ia menjawab dengan suara gemas. Aku berjalan menyeberangi sungai kecil yang berada di kanan rumahku.
Bugenong Fiza yang sangat-sangat senang menyambut hari pertama ia berangkat ke sekolah. Jauh dan licin perjalanan yang kutempuh. Sebenarnya ada jalan yang mudah dilalui, tetapi karena tak punya kendaraan, aku lebih memilih untuk berjalan kaki melewati jalan alternatif. Bu, Fiza turun aja. Di tengah perjalanan, langkah kakiku terhenti. Aku menurunkan Hafiza dari gendonganku. Kenapa Fiza minta turun, nak? Tidak apa-apa, Bu. Ibu nanti malah capek gendong Fiza sampai ke sekolah. Fiza jalan sendirian aja, Bu. Masya Allah, Fiza pintar anak ibu. Ya sudah tangan Fiza ibu gendong aja ya. Ibu gandeng ya, nak ya. Memang Fiza anak yang mengerti. Mungkin inilah adalah hal kecil, tetapi aku sangat berdoa untuk Fiza agar ia menjadi anak yang baik dan soleha nantinya. Hari pertama sekolah selesai. Makasih ya, Pak. Kubayarkan uang senilai Rp5.000 kepada Pak Supir, karena aku harus terburu-buru mengantarkan Fiza ke sekolah. Pekerjaan di rumah kutinggal dulu, terutama jajanan yang akan kujual keliling. Aku berjalan sedikit tergesa-gesa dengan langkah cepat menuntun Hafiza. Langkah kaki kecilnya pun cepat mengikuti langkahku. Shh, orang yang datang. Diam. Kudengar salah seorang ibu yang berkumpul berbicara dengan nada keras ke ibu yang lain. Aku berjalan menundukkan pandangan dan menjongkokkan badanku ketika melewati mereka. Permisi, Bu. Namun semuanya terdiam. Tidak ada senyum dan jawaban dari mereka. Mungkin mereka tidak menyukaiku. Ah, sudahlah, pikirku. Aku terus mengantarkan Fiza masuk ke dalam ruang kelas dengan cepat. Ibu tunggu di luar ya, nak? Iya, Ibu, jawabnya. Jam menunjukkan pukul 10. Kulihat Hafiza berlari ke arahku. Ibu, tadi Fiza bisa menjawab pertanyaan Bunda. Memang, semua anak-anak memanggil ibu guru dengan sebutan Bunda. Oh ya? Pintar sekali, jawabku. Iya, Bu Rati, Fiza anaknya pintar sekali. Tiba-tiba, Ibu Rusti keluar dari dalam kelas. Nak Fiza selain cantik juga sopan sama teman-temannya. Bu Mila menyambung. Hari ini, aku berangkat lebih awal mengantarkan Hafiza. Kulihat banyak ibu-ibu yang memarkirkan motornya di samping sekolah. Tumben, pagi sekali berangkatnya. Biasanya telat terus. Sinisnya. Ibu Reni memandangku dengan wajah kaku. Ia berkata dengan nada sangat ketus. Iya, Bu. Aku harus bisa tersenyum menjawabnya. 15 menit kemudian, anak-anak pun masuk ke dalam kelas. Aku duduk menyendiri di keramik sekolah, sedangkan ibu yang lain saling berkumpul. Bukan karena aku tidak mau ikut berkumpul dengan mereka, tetapi memang dari awal melihatku, sepertinya mereka memang tidak menyukaiku. Berarti suamimu kemana sih? Tanya salah satu ibu. Sedang bekerja, Bu, jawabku. Heran, kerja kok nggak pulang-pulang. Memangnya dengan begitu bisa cepat kaya? Ucapnya lagi. Aku hanya diam, tidak menjawab sepatah apa-apa. Lihat dong lakiku, kerja di rumah saja bisa beliin perhiasan sebanyak ini. Sambung ibu yang lain, yaitu Ibu Reni. Memang perhiasan yang dipakainya sangat banyak dan besar-besar. Sedangkan aku, jangankan perhiasan, baju dan jilbab yang kupakai saja sangat lusuh dan kumal, tidak seperti ibu yang lain. Lagi-lagi, aku hanya bisa tersenyum ke arah mereka yang masih meledekku. Lain kali, kalau berangkat sekolah, setidaknya pakai kendaraan sendiri. Kasihan kan anak secantik itu kepanasan jalan kaki terus setiap hari. Celetuk mereka tanpa memikirkan perasaanku. Insya Allah, doakan saja. Meskipun tidak begitu, semoga sehat selalu. Jawabku masih bisa memasang wajah
bisa saja ke arah mereka. Wajahku biasa saja ke arah mereka. Kasihan juga kalau harus naik angkot, kan uangnya yang seharusnya ditabung buat beli beras malah habis buat bayar supir angkot. Sindirnya. Sepertinya mereka sangat puas mentertawakanku. Mereka tak sadar apa yang telah mereka ucapkan itu menyakiti perasaanku. Roda kehidupan itu berputar. Ada kalanya aku berada di putaran paling bawah. Ada kalanya aku berada di putaran paling atas. Tapi entahlah, itu hanya sebuah kata-kata penyemangat diri. Orang miskin memang tidak boleh sakit hati. Aku harus bisa menerima cibiran dan hinaan dari mereka. Aku tidak boleh merasa terzolimi, karena memang apa yang mereka katakan semuanya benar adanya. Waktu menunjukkan pukul 20 atau jam 8 malam. Kulihat Fiza sedang asik di video call dengan kakaknya yang sedang di pesantren. Sepertinya Fiza sangat merindukan Dani. Ia menceritakan betapa bahagianya masuk ke sekolah hari ini. Ada tawa di antara kedua anakku. Masya Allah. Aku duduk di samping bapak dan ibu. Mereka juga tersenyum melihat kedua cucunya sedang saling mengungkap rindu. Pukul 9. Kutidurkan Hafiza anakku. Seperti biasa, kusiapkan bahan-bahan pada malam harinya. Waktu menunjukkan pukul 11. Rebahkan badan di samping Hafiza yang sudah pulas dalam tidurnya. Seperti biasa, kurutinkan berwudu dahulu sebelum tidur, meskipun sedang tidak bisa melakukan sholat malam. Astagfirullah. Asap bergumpal itu bersama masuk dari bilik kayu. Aku langsung memeluk tubuh Hafiza dan menutup sebagian tubuhnya dengan selimut. Anakku. 4 tahun sudah, asap itu kembali lagi. Dia sudah tertidur. Aku telah merawatnya dengan baik, dan sekarang aku sangat menyayanginya. Jawabku, aku tahu itu. Selama ini, aku tidak pernah pergi. Sambungnya. Apa maksudmu? Tanyaku sembari melebarkan bola mataku. Iya, aku tidak pernah jauh dari kalian. Hanya saja aku tidak mau mengganggumu. Tukasnya. Apa? Jadi kamu berdusta lagi? Jawabku meninggikan suara. Bukan, aku tidak berdusta. Jawabnya. Aku tahu kesedihanmu selama ini. Kamu selalu dihina oleh kebanyakan orang. Kamu selalu dipandang sebelah mata oleh mereka. Jujur saja, aku sakit hati. Aku tidak terima, tapi aku tidak bisa apa-apa. Aku mulai terdiam, mataku mulai berkaca-kaca mendengarnya. Kemarahanku mereda ketika mengingat betapa pedihnya hinaan yang selama ini kudapatkan. Memang sakit, sangat sakit ketika kita dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Tapi apalah daya, aku tidak bisa melarangnya karena memang itu hak mereka yang banyak memiliki harta. Aku memang pantas dicaci, apalagi jika mereka tahu sebab aibku di masa lalu. Pasti aku semakin diperolok-olokkan. Tetapi apa maksud asap itu mengatakan dia sakit hati dan tidak terima? Aku masih membisu, belum ada jawaban dari mulutku. Mungkin kamu bertanya pada hatimu tentang perkataanku. Apakah kamu tahu? Tetap saja, aku lebih memilih untuk diam. Aku masih sangat mencintaimu. Ini kedua kalinya aku mendengar. Saat kejadian malam itu, pikiranku dan hatiku mulai berperang. Pikiranku memikirkan perkataan asap itu, namun hatiku bersikeras memintaku untuk tidak perlu memikirkannya. Hari demi hari kulewati dengan aktivitas seperti biasanya. Pagi, mengantar sekolah. Siang, aku harus berjualan. Dan sore sampai malam, aku menyiapkan bahan makanan untuk hari esok kujual kembali. Begitu pula seterusnya. Hari ini, seperti biasa, ibu-ibu di sekolah terus meledek dan mentertawakan penampilanku. Kadang, hinaan tidak aku masukkan ke dalam hati.
Namun perlakuan Ibu Reni yang begitu terlewat batas, ia terus saja membandingkan dirinya dengan butiran debu seperti diriku. Sebenarnya, bukan karena ia memamerkan akan perhiasannya yang sangat banyak dan besar. Bukan pula karena dia memamerkan kendaraan yang dipakainya. Tetapi, aku merasa sakit hati karena mereka semua membenci anakku Hafiza. Dia masih terlalu kecil untuk dibenci, karena hanya ibunya yang miskin dan tidak berpunya. Dia pun menjadi sasaran ketidaksukaan Ibu Reni yang berhasil mengajak semuanya membenci kami. Aku paham, tidak ada seorang anak yang mau hidup seperti ini. Tidak ada seorang anak yang mau dilahirkan menjadi orang yang tidak mampu. Namun, aku sangat bersyukur. Hafiza adalah anak yang sangat mengerti keadaan ibunya. Semoga sikapnya bisa dipertahankan sampai ia dewasa kelak. Amin. Hari ini adalah hari kegiatan anak-anak berjalan-jalan dengan ibu guru. Ya, karena seminggu sekali akan ada kegiatan ini untuk mengusir kejenuhan mereka. Sedangkan wali murid di belakang anak-anak yang terlihat senang akan kegiatan rutin mingguan ini. Hafiza berjalan lebih dulu. Ia digandeng oleh guru. Memang Hafiza lebih kecil dari anak-anak lainnya dan lebih dekat dengan guru. Kegiatan telah selesai. Sekarang anak-anak diminta untuk membuka semua bekal makanan. Kita duduk di sebuah gardu yang berada di pinggir jalan. Aku duduk tepat di samping Ibu Reni. Ia sedang membuka bekal makanan untuk Andi. Yah, bosen daging terus, Bu. Andi menolak suapan ibunya. Loh, kamu ini bagaimana? Bukannya senang makan daging? Ingat, kita itu orang mampu. Jawab Ibu Reni mengeraskan suaranya ke arahku dan memaksa Andi segera makan. Terlihat Fiza sangat lahap ketika kusuapkan nasi ke mulutnya. Sayur sama tahunya enak ya, Bu. Fiza sangat menikmati makanan yang baru saja kusuapkan. Dengan mulut penuhnya, ia menyempatkan mengutarakan bahwa bekal yang ia bawa rasanya sangat enak. Masya Allah. Andi, belajar yang pintar ya kamu. Kalau kamu nggak belajar yang pintar, lihat tuh orang di seberang sana. Kamu bakal jadi seperti dia. Ibu Reni menunjuk ke seorang pemulung di ujung jalan. Dia sedang memunguti botol-botol bekas di jalanan. Hafiza tidak mengedipkan matanya melihat percakapan Ibu Reni dan Andi. Kasihan dia ya, Bu. Tiba-tiba Fiza menggoyangkan tubuhku. Iya, kasihan. Fiza harus jadi anak yang pintar, baik dan soleha ya. Biar nanti Fiza bisa membantunya dan tidak gampang merendahkan pekerjaan orang lain. Fiza harus menghargai semua orang dan semua pekerjaan selagi itu halal. Mengerti kan? Aku mengelus kepala Fiza yang tertutup hijab warna putih perlahan. Fiza mengangguk tanda ia mengerti apa yang baru saja aku katakan. Hari ini hari yang cukup melelahkan. Tetapi alhamdulillah jualan siang ini terjual habis, tidak bersisa. Kulihat Fiza sedang bermain-main dengan kakeknya. Ada tawa di antara kakek dan seorang cucu. Aku pun tersenyum melihat keakraban mereka. Ayo sayang, waktunya makan. Kusiapkan semua makanan yang baru saja aku masak. Seperti biasa, kami makan malam bersama dengan beralaskan tikar. Lesehan lebih nikmat menurutku dan menambah keakraban satu sama lain. Kupejamkan mataku setelah melaksanakan sholat malam. Anakku Fiza sudah pulas dalam tidurnya. Kunaikkan selimut ke tubuhnya. Mas Ray, teriakku tiba-tiba. Belum ada 1 jam aku tertidur, aku sudah bermimpi aneh. Siapa itu Mas Ray? Kenapa aku begitu jelas memanggilnya dengan sebutan nama Mas Ray? Di sana, aku melihat seorang laki-laki muda mengenakan baju berwarna putih. Ia sedang dicambuk oleh sekelompok orang. Dia menangis dan merintih kesakitan. Tetapi siapa yang peduli? Tidak ada satu orang pun yang menolongnya. Yang ada hanya tambahan siksaan yang diberikan pada laki-laki tersebut. Manusia di sana terus saja menyiksanya tanpa belas kasihan, seperti penganiayaan, penindasan, atau sebuah hukuman.
Tapi kenapa hatiku terasa sangat sakit ketika mengingatnya? Siapa dia? Apakah ini hanya rasa simpatiku karena membayangkannya jika aku ada di posisinya? Yang jelas, hati ini begitu perih menyaksikan dan mengingat mimpi itu kembali. Entahlah, ini hanya bunga tidur. Kubaringkan tubuhku kembali. Aku pejamkan mata perlahan. Mulutku tak diam membaca doa sebelum tidur. Tak lupa juga ku tambahkan dengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falak, dan ayat kursi dan Al-Mulk. Kukuruyuk. Fiza terbangun dalam tidurnya. Ia menemukanku tergesa-gesa. Ku ajak Hafiza duduk beberapa menit, sembari kurebuskan air hangat. Setelahnya, baru ku ajak si kecil Fiza mandi dan sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Di tengah perjalanan ke sekolah, Hafiza tiba-tiba berhenti. Kenapa, nak? Fiza capek ya? Kok berhenti sih? Tanyaku ke arah Hafiza. Dia seperti sedang melihat sesuatu. Kasihan ya, Bu, kakek itu. Fiza menunjuk jari telunjuknya ke arah orang di ujung sana. Entah sedang apa orang itu di balik pohon. Bu, kakek itu sedang makan rumput. Fiza mendongak ke arahku. Hush, Hafiza ini ada-ada aja sih. Tidak ada manusia yang makan rumput. Yang makan rumput itu kambing, sapi, sama kerbau. Jawabku menjelaskan. Aku juga tidak tahu sebenarnya orang itu sedang apa. Dia jauh di ujung sana. Tapi, mengapa Fiza bisa berkata bahwa orang tersebut adalah seorang kakek yang sedang makan rumput? Kugendong Fiza untuk melanjutkan perjalanan. Tapi, lagi-lagi Hafiza meminta untuk diturunkan. Ada apa lagi, sayang? Tanyaku. Fiza tidak bohong, Bu. Kakek itu sedang makan rumput. Ibu percayakan sama Fiza. Astagfirullah, anak ini. Aku tersenyum padanya. Iya sayang, ibu percaya. Ya sudah, sekarang jalan lagi ya. Atau mau ibu gendong? Kataku. Bu, kasihkan bekal Fiza dulu untuk kakek itu ya. Fiza memberikan tas mungilnya dan memintaku untuk memberikan bekalnya kepada si kakek. Kenapa sayang? Tanyaku sedikit penasaran. Mungkin kakek itu kelaparan, Bu. Fiza sudah sarapan di rumah. Sudah kenyang perut Fiza. Nanti kalau lapar, Fiza makan di rumah sepulang sekolah. Masya Allah, Fiza anak yang sangat baik. Ya sudah, ayo sayang, kita kasihkan bekal itu ke kakek itu ya. Aku berjalan dan menggendong Fiza. Karena jalan menuju ke arah kakek itu sangat licin. Jalan pun hanya setapak. Aku berjalan menuju kakek itu dan lama-lama semakin terlihat jelas. Aku melihat bajunya sangat koyak dan kotor. Rambutnya terlihat banyak sekali uban. Tangan, kaki, dan seluruh badannya sudah keriput. Sedang apa kakek itu di sini? Posisiku sekarang sudah tepat di belakang si kakek. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Hafiza. Orang di depan kami adalah seorang kakek tua. Ia sedang memakan rumput-rumput yang ada di depannya. Sangat aneh dan ada rasa sedikit takut setelah aku mengetahuinya. Aku memberanikan diri untuk memanggilnya. Namun, aku tidak berani menyentuhnya. Tetapi, kakek itu diam saja, tak menghiraukan suaraku. Apa kakek itu mempunyai gangguan jiwa atau pendengaran ya? Pikirku. Kuulang sekali lagi, tapi tetap sama. Dia tidak menghiraukan dan tidak menjawabku. Dia masih saja lahap memakan rumput di depannya. Kakek, ya Allah, berhenti, jangan makan rumput itu lagi, kek. Teriakku. Kutinggikan suara. Tiba-tiba kakek itu berhenti, tetapi dia belum mau menoleh ke arah kami. Ini saya punya makanan sedikit untuk kakek. Kukeluarkan bekal Fiza dan berusaha menyodorkan bekal yang kubawa untuknya. Namun, ketika kakek itu membalikan badan, spontan aku jatuhkan bekal makanan dan minuman yang berada di tanganku. Ku mundur beberapa langkah dengan memegang erat Fiza anakku. Siapa si kakek itu? Mengapa Ratih begitu terkejut melihatnya? Mas Yadi, benarkah itu kamu?
Kutatap matanya yang terlihat sayu. Kulihat wajah dan kulitnya seperti kakek berumur 80 tahun lebih, seperti Mas Yadi. Tapi kenapa wajahnya menua secepat ini selama 4 tahun kepergiannya? Pergi dan berjanji akan menemui Dani, hingga sampai saat ini ia tak kunjung datang menunaikan janjinya. Mas Yadi pamit untuk pulang ke rumah orang tuanya setelah ia menceraikan aku. Tapi kenapa dia masih di sini? Kutatap matanya semakin dalam. Iya, itu memang Mas Yadi. Aku tidak salah orang. Kugendong Hafiza. Mas Yadi berusaha menghindar dariku. Dia mencoba berlari dan badannya yang bungkuk. Mas, tunggu. Mau kemana kamu? Aku mengikutinya dengan berlari mengejar Mas Yadi. Ia terus saja tidak mau menghentikan langkahnya. Aku tidak menuntut ia kembali. Aku pun sudah terbiasa tanpanya. Aku hanya ingin menanyakan perihal janjinya kepada Dani, anakku. Betapa sulitnya aku mencari alasan untuk membohongi Dani saat ini. Karena jalan yang licin, akhirnya Mas Yadi tergelincir di jalan setapak dan jatuh. Dia sepertinya sudah pasrah, tidak ada niat lagi untuk berlari menjauh dariku. Aku memberhentikan langkah. Aku tidak berani menolong Mas Yadi. Dia sedang merintih kesakitan karena tergelincir. Mungkin kakinya terkilir. Aku hanya diam menyaksikan Mas Yadi di sana. Kenapa harus berlari? Tanyaku. Maafkan aku, Ratih. Dia nyaris hendak bersujud di kakiku. Aku mundur beberapa langkah menjauh darinya. Aku semakin tidak mengerti, bingung dengan Mas Yadi yang sekarang ini sedang kusaksikan. 4 tahun menghilang, lalu kini dia menjadi kakek tua renta, dan ia malah bersujud di kakiku. Bukankah dulu aku yang bersalah? Tapi kenapa pertemuan tidak sengaja ini seolah dia merasa bersalah? Apa mungkin ia merasa bersalah karena lupa akan janjinya kepada Dani dan meminta maaf padaku? Mataku masih tertuju ke seluruh badan Mas Yadi, keriput di seluruh kulitnya. Bahkan jalannya sudah membungkuk dan bicaranya sangat sedikit pelo. Kenapa kamu menjadi seperti ini? Lalu kemana saja kamu selama 4 tahun ini? Kukeraskan suara ke arah Mas Yadi. Kamu memang sudah menceraikanku, tapi kenapa kamu tak tunaikan janjimu menemui Dani anakmu? Apa kamu lupa sama anakmu sendiri? Sambungku dengan kesal. Kamu tidak tahu kan betapa susahnya kujelaskan semuanya pada Dani tentang kepergianmu. Dan sekarang dia pun sudah tumbuh besar. Dia kian mengerti dengan sendirinya tanpa kuberitahu. Aku terus saja mengeluarkan unek-unekku selama ini. Di mana Dani? Aku merindukannya. Tanya Mas Yadi dengan mata berkaca-kaca. Terlihat nampak jelas kerutan parah di sekitar kelopak mata. Butiran air mata menutupi bola mata yang begitu sayu itu. Dia sudah kumasukkan ke dalam pesantren. Jawabku singkat. Ratih, maafkan aku. Aku telah meninggalkanmu. Mas Yadi mengulangi permintaan maafnya padaku. Tak perlu minta maaf, karena memang akulah yang bersalah. Jawabku. Maafkan aku yang tak menunaikan janjiku. Mas Yadi menundukkan kepalanya. Jadi, kemana saja selama ini? Bukankah kamu pamit akan pergi ke rumah orang tuamu? Tapi kenapa kamu masih ada di sini? Tanya aku lagi. Akan kuceritakan semuanya, Ratih. Berjanjilah agar tidak marah. Kuharap kamu mau memaafkanku. Ucapnya begitu berat. Mas Yadi mulai menceritakan kejadian selama 4 tahun ini. Dulu, aku memang pamit pulang ke tempat almarhum orang tuaku. Namun tanpa kamu ketahui, aku menikah dengan wanita setelah kuceraikan kamu 4 tahun lalu. Kami telah lama menyimpan rasa. Setiap 1 tahun sekali, kita kemari menjenguk orang tuamu. Aku diam-diam mencuri waktu untuk bertemu dengannya. Aku menyimpan rasa cinta kepada wanita tersebut. Terlebih lagi, aku sudah berani membawanya ke kampung kita dulu. Aku menyewa kontrakan lebih bagus dari rumah kita. Aku tidak bisa jauh darinya
karena cinta yang kusimpan begitu besar. Setiap hari, aku selalu menyempatkan waktu untuk wanita itu tanpa sepengetahuanmu. Bahkan uang kerja kerasku, kusisakan lebih banyak untuknya. Maafkan aku, Ratih. Waktu ke waktu menjalin kebersamaan, dia memintaku untuk menikahinya, meskipun tahu aku telah beristri. Jujur, dulu aku bukan hanya lelah dalam bekerja, namun aku lelah dalam melayani dua wanita sekaligus. Maafkan aku, Ratih. Maafkan aku. Di sini terungkap, akulah yang bersalah. Mungkin ini balasannya untukku melalui takdir. Aku mengaku salah. Sungguh aku menyesalinya. Isaknya tak bisa dibendung. Jadi, selama ini akulah yang masih didustai. Selama ini, aku tak sadar akan hal itu. Mas Yadi pun terus melanjutkan ceritanya yang belum selesai. Setelah menceraikanmu 4 tahun lalu, itulah kesempatanku untuk menikahinya. Aku menikah dengan wanita itu beberapa hari setelah kita berpisah tanpa masa iddah. Aku tersenyum menanggapi Mas Yadi. Tanpa disadari, air mata pun terjatuh. Bertahun-tahun rahasia ini baru terungkap. Sakit sekali hatiku mendengar pengakuan Mas Yadi. Namun, bahagiaku berpisah dengan Mas Yadi lebih besar dari rasa sakitku. Ternyata Allah lebih menyayangiku, Mas. Dia telah mengatur alur yang begitu indah, meskipun semuanya tidaklah gampang buatku. Dia tahu kamu bukan lelaki yang baik untukku, dan aku bukan yang terbaik untuk kamu. Jadi, Allah pisahkan kita dengan caranya. Mas Yadi terdiam mendengar jawaban itu. Maafkan aku. Sekali lagi tolong maafkan aku. Jangan menghindar. Aku ingin bersujud di kakimu. Maaf, aku bukan Tuhan. Lalu, di mana istrimu? Mengapa kamu bisa seperti ini? Dan kenapa kamu memakan rumput seperti layaknya bukan manusia? Lagi-lagi, Mas Yadi menundukkan pandangannya. 1 tahun menikah, aku bahagia memiliki istri baru, memiliki istri yang cantik dan banyak uang. Namun setelahnya, kejadian aneh menimpaku. Aku menua tanpa sebab, hingga akhirnya seperti ini. Kulihat Mas Yadi menghela nafas panjang dan membuangnya dengan kasar. Lalu ia melanjutkan perkataannya. Dan ternyata aku hanya dijadikan tumbal kesekian kalinya untuk kecantikan awet muda dan hartanya. Tumpah air mata Mas Yadi di depanku. Maafkan aku, Ratih. Ini karma buatku. Lagi-lagi, Mas Yadi mengulang maafnya. Aku hanya diam tidak menjawab. Sebenarnya terkejut mendengar pengakuan terlambat Mas Yadi, tetapi aku sudah memaafkannya dari lama. Aku harus cepat pulang. Aku takut istriku murka. Dan bukan hanya menua, tetapi aku akan mati seperti mantan suaminya. Mas Yadi bangun dari tempat jatuhnya. Dia melangkah dengan badan bungkuk dan berjalan dengan kaki pincang. Rasa sakit ditinggalkan, kini terbuka kembali. Aku pasti kuat. Malam ini, aku masih memikirkan cerita Mas Yadi. Siapa istrinya? Jika cinta, mengapa dia tega mengorbankan suaminya sendiri demi keegoisannya? Aku duduk di sebelah anakku. Sepertinya dia sudah pulas. Masih dalam lamunan. Akhirnya aku pun tertidur di samping Fiza. Oh, Mas Ray. Lagi-lagi, mimpi yang sama. Kulihat seseorang itu lagi yang hadir dalam mimpiku. Dia sedang dicambuk oleh sebagian orang dan dipertontonkan dengan sorakan tawa bahagia. Laki-laki berbaju putih itu disiksa terus-menerus, tetapi dia tidak mati. Apakah ini neraka yang nyata? Aku terus berjalan menyaksikan. Sepertinya mereka tidak melihatku, hanya aku yang dapat melihatnya. Hatiku pedih, sakit melihat lelaki itu menahan rasa sakit bertubi-tubi. Rasa ingin membawanya terbebas bergejolak. Namun apa yang bisa aku lakukan selain menyaksikan? Sudah itu saja yang ku bisa. Aku ketakutan. Aku ingin kembali ke duniaku dan terbangun dari mimpi burukku.
Tetapi langkah kaki ini terus berjalan hingga menemui suatu tempat. Bukankah dia lelaki yang sedang dicambuk-cambuk? Tetapi kali ini dia sedang bersama makhluk menyeramkan, bertinggi besar, bersuara keras menggelegar, dan berbulu hitam. Itu bukan manusia. Badannya hitam tinggi dan besar, penuh dengan bulu. Matanya merah menyala. Suaranya sangat lantang dan keras, bagaikan petir yang menyambar. "Mengapa kau serahkan bayi itu ke bangsa manusia? Mengapa?" Ku dengar makhluk itu terlihat sangat marah pada lelaki berbaju putih yang duduk di depannya. Tangannya diikat dengan tali besi. "Kau telah mengkhianati bangsamu." Lagi-lagi, aku melihat laki-laki yang sangat jelas kusebut Mas Ray itu terdiam. "Tugasmu hanya menggoda manusia, bukan mencintainya. Tugasmu menyesatkan mereka, bukan malah memberi keturunan dari bangsa kita untuk taat pada Tuhan yang mereka sembah." Makhluk seram itu mengeraskan suaranya kembali. "Jika aku bisa menyentuh manusia, akan aku ambil kembali bayi itu dari dulu." Aku semakin tidak mengerti apa yang dimaksudkan makhluk seram itu kepada lelaki yang kusebut sebagai Mas Ray. "Dan setelah kau mengaku menjadi jin muslim, sekarang kau ingin menjadi manusia? Ini bukan lagi sebuah pengkhianatan, namun penghinaan. Akan kuhukum dalam jangka waktu panjang. Kau selama-lamanya ada di sini. Tidak akan kubiarkan keinginanmu terwujud. Camkan itu pengkhianat." Dek. Terlintas dalam pikiranku, apa itu adalah sosok asap yang berkali-kali mengatakan bahwa ia mencintaiku. Apa yang dimaksud perkataan makhluk seram itu tentang bayi perempuan itu? Itu adalah Hafizah. Lalu, lelaki berbaju putih yang sedang kesakitan karena dicambuk-cambuk adalah asap hitam yang selalu menemuiku. Apakah itu Ray namanya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku mengucapkan istighfar berkali-kali saat terbangun dari mimpi buruk itu. Keringat bercucuran, detak jantungku semakin tidak beraturan. Kuteguhkan 3 teguk air minum agar aku bisa lebih tenang. Kulihat jam menunjukkan pukul 3 pagi. Aku masih termenung di dalam kamar dengan apa yang baru saja aku lihat dalam mimpi. Aku masih bertanya-tanya. Ku bertanya-tanya mengapa mimpi itu kumimpikan lagi selama 2 hari berturut-turut. Dan malam ini, mimpi itu begitu jelas dan sangat nyata. Siapa sebenarnya Mas Ray itu? Lalu, kenapa dia bersikeras untuk menjadi manusia meski rela disiksa? Bukankah jin selamanya tidak akan pernah menjadi manusia seutuhnya? Sejak mimpiku, aku berharap makhluk asap itu cepat kembali menemuiku. Aku akan bertanya tentang apa maksudnya semua ini dan memintanya untuk menceritakan semua padaku. Malam berlalu, aku terus menunggu kehadiran sosok asap hitam itu kembali. Terkadang aku sampai berdoa kepada Allah agar menjaga dan melindunginya dimanapun ia berada. Aku takut mimpi itu adalah sebuah petunjuk bahwa ternyata sedang terjadi padanya. Aku mengkhawatirkan asap hitam yang selama ini ku kenal jahat, namun jika benar, aku sangat ibab terhadapnya. Beban berat selama ini yang kupikul, bahkan hinaan terus mengikuti kemanapun ku melangkah pergi. Jika dikata lelah, iya, aku memang sangat lelah. Aku tidak bisa membohongi diriku terus-menerus. Aku memang membutuhkan seorang kekasih yang bisa menjadi teman, tempat curhat hati, tempat untuk bersandar. Aku ingin memiliki pendamping hidup yang bisa menemani di sisa umurku nanti. Aku ingin mendapatkan laki-laki yang benar-benar mencintaiku dan menerimaku apa adanya. Pikiran ini langsung tertuju pada makhluk asap hitam. Apa mungkin dia bisa menjadi manusia? Apa mungkin kami berjodoh? Apa mungkin aku telah tersesat jauh jika menyimpan harapan? Waktu menunjukkan pukul 2. Hujan turun dengan derasnya disertai angin dan petir yang menggelegar. Dingin seperti menembus ke dalam tulang-tulang. Dalam tulang-tulangku naikkan selimut untuk si kecil Hafizah. Karena dia juga kedinginan. Kutempelkan 2 guling ke badan kecilnya. Asap tipis berputar-putar tepat di jendela kamar. Bukan asap hitam lagi,
Namun, asap yang biasa berwarna hitam legam sekarang berubah menjadi sangat tipis keabu-abuan. Entah mengapa, aku sangat bahagia melihatnya kali ini. Aku yang benci dengan kehadiran asap itu, kali ini aku sangat senang dia datang menemuiku. Sosok yang sedang kutunggu, dia sudah ada di depan mata, ingin rasanya cepat bertanya padanya. Aku begitu bahagia melihat sosok itu kembali. Bukankah itu berarti mimpiku hanya bunga tidur? Assalamualaikum, ucap sosok tersebut. Baru pertama kali aku mendengar asap itu mengucap salam padaku. Waalaikumsalam, jawabku. Mas Ray. Aku mengujinya, menyebut nama Mas Ray seperti yang kusebut dalam mimpiku. Bagaimana kamu bisa tahu namaku? Kenapa ia menjawab begitu? Mungkinkah asap itu memanglah Mas Ray yang ada dalam mimpiku? Aku bermimpi tentang nama itu. Benarkah itu namamu? Tanyaku. Apakah ini pertanda Tuhan akan menyatukan aku denganmu? Tiba-tiba, asap itu membalikan pertanyaanku. Ia menanyakan hal yang sama yang tidak bisa aku jawab sekalipun. Ceritakanlah semuanya sekarang, desakku. Asap itu terdiam. Dia tidak menjawabku. Apakah aku terlalu mendesaknya? Tapi aku sangat penasaran. Aku hanya ingin memastikan jika bukan dia yang ada dalam mimpiku. Andai dia tahu, aku mengkhawatirkan sosok lelaki itu. Hatiku seperti teriris jika melihat penyiksaan makhluk jahat yang tiada belas kasihan. Ingin rasanya kuhentikan, tapi aku tidak bisa apa-apa. Baiklah, izinkan aku untuk menampakkan diriku yang sebenarnya. Iya, kupejamkan mataku dan menutup dengan kedua tanganku. Aku takut jika nanti wujudnya menyeramkan seperti makhluk berbulu yang kulihat di dalam mimpiku. Semoga tidak. Tiba-tiba, asap itu berubah menjadi seorang manusia tepat di hadapanku. Dia melangkahkan kaki beberapa langkah mendekat. Aku tidak bisa berkata-kata melihatnya. Ternyata benar, seorang lelaki berparas tampan yang mengenakan baju berwarna putih adalah wujud asli asap hitam. Aku tidak menyangka sebelumnya. Yang sering kukira dia adalah makhluk menyeramkan, ternyata membuatku terpana dibuatnya. Jadi, apakah mimpi 2 malam berturut itu memang benar? Sosok Mas Ray mendekati Hafiza yang sedang tertidur pulas, dengan tangannya berusaha menggapai Fiza. Sayang anakku, Hafiza adalah nama yang indah, tuturnya. Sosok Mas Ray mencium kening Hafiza. Lagi-lagi bibir mungilnya tersenyum dalam keadaan tertidur. Saat itu juga, kutemukan kesamaan antara mereka berdua. Kulit yang putih bersih, hidungnya yang mancung, dan bibirnya yang tipis. Setelahnya, dia berdiri di hadapanku seperti semula. Sulit dipercaya, senyumannya begitu manis dan membuatku benar-benar terpesona. Aku pernah menolaknya ketika dia menyatakan cinta padaku. Di sini, aku sangat malu. Aku dengannya bagaikan langit dan bumi. Bukan hanya terpisah karena berbeda bangsa, melainkan perihal fisik. Aku malu untuk mengakuinya. Tetapi, mengapa wajahnya terlihat sayu? Dia seperti sedang memikirkan sesuatu. Apakah semua yang kulihat di dalam mimpi itu memang benar? Ya Allah, bagaimana jika ternyata Mas Ray sedang tidak baik-baik saja karena siksaan yang ia derita? Tapi, kenapa dia bisa kemari? Ceritakan dari awal bagaimana kamu bisa dicampur di dalam mimpiku. Karena aku telah menyerahkan anakku kepadamu. Ingatkah 4 tahun yang lalu, aku yang menghanyutkan dia ke sungai. Tujuanku hanya satu, aku ingin kamu merawatnya. Sejak saat itu, aku mendapatkan hukuman dari rajaku dan semua bangsaku. 4 tahun siksaan demi siksaan aku rasakan. Aku sakit dan hancur. Tapi, aku masih bisa bertahan hidup. Lagi-lagi, Mas Ray menghentikan perkataannya dan menghela nafas panjang. 4 tahun sudah aku melewati ini semua. Aku hanya ingin anakku menjadi manusia seutuhnya, bukan menjadi bagian dari bangsa kami. Jawabnya.
Lalu apa tujuanmu begitu? Tanya aku dengan tenang, meski hatiku sudah terenyuh karena pengakuannya. Selama 9 bulan, kamu merasakan sakit karena mengandung keturunanku. Dan setelah lahir, apa aku tega mengambilnya darimu? Awalnya, memang aku tidak percaya kamu mau berjanji untuk merawatnya, karena anak ini adalah hubungan terlarang denganku. Tetapi, kau tahu, hukuman selama ini tidak sia-sia karena ketulusanmu menjaga dan merawat Hafiz sekarang. Sosok Mas Ray tersenyum hingga membuat mataku tak teralihkan. Lalu, mengapa kamu lebih memilih mengorbankan dirimu sendiri? Tanya aku, mencoba tetap tenang. Karena sungguh aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Mas Ray menundukkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. Bola mata yang terang kini terpenuh kabut air mata yang sengaja ia tahan agar tidak keluar. Sangat jelas ketulusan cintanya padaku. Mengapa bangsa jin bisa mencintai seorang manusia setulus ini? Dia rela berkorban selama ini. Aku benar-benar merasa kasihan. Aku iba padanya. Aku tidak rela jika Mas Ray harus kembali lagi ke dalam siksanya. Aku tidak mau ia pergi lagi. Aku ingin Mas Ray tetap di sini. Aku takut kehilangan sosok setulus Mas Ray. Apakah aku telah menyayanginya? Apakah ini butir cinta yang berhasil ia tumbuhkan? Begitu berat sakit yang ia rasakan, tetapi ia tak sedikit pun ingin menyerah. Sosok Mas Ray tidak pernah mengurungkan niatnya untuk itu. Aku mencintaimu sejak pertama kamu menikah dengan suamimu. Aku tidak berani mengganggumu waktu itu, karena aku tak mau. Kamu sangat mencintainya. Aku tahu kamu sangat mencintainya. Hingga suatu ketika belasan tahun aku mengagumimu. Ada celah titik permasalahan kalian. Aku tahu semuanya. Titik permasalahannya bukan ada padamu, tetapi terletak pada Yadi. Aku sempat marah dan menegurnya. Mas Ray menghentikan perkataannya. Ingatlah saat Yadi mengalami kecelakaan. Pada saat itu, memang aku yang menghalangi jalannya sehingga ia mengalami luka ringan. Apa kamu ingat? Tuturnya. Aku mengangguk. Aku masih ingat jelas semuanya. Ya, aku masih ingat. Tapi, apa alasannya? Tanya aku. Pada saat itu, dia sedang bersama wanita lain tanpa sepengetahuanmu. Ia pergi bersama Reni dengan alasan akan bekerja keluar kota beberapa waktu ke depan. Apa itu juga kamu masih ingat? Untuk kali ini, aku benar-benar tidak mengetahuinya, karena kejadian ini sudah sangat lama. Ya, karena Mas Yadi sudah mengkhianati sejak dulu. Sakit hati ini mendengarnya, namun air mata ini terlalu mahal jika aku keluarkan lagi untuk Mas Yadi. Bukan sakit hati lagi yang menjadi beban dalam hatiku, melainkan keselamatan Mas Ray, sosok asap hitam yang ada di depanku. Aku sudah lama mengetahui Yadi memiliki dua hati. Dia menjalin hubungan dengan wanita licik. Aku sakit hati melihat kamu terus dibohongi olehnya. Dari situlah aku menjelma menjadi suamimu. Ternyata ketika itu aku tidak ingin berpisah denganmu. Maafkan aku telah membuatmu tersiksa selama ini. Maafkan aku jika mungkin saat itu kamu menganggap aku adalah makhluk misterius yang jahat dan makhluk pengganggu dalam kehidupanmu. Di sini, aku masih berharap untuk menjadi seorang manusia sepertimu. Sambungnya. Ternyata, selama ini aku berada dalam pantauan sosok Mas Ray. Tapi, kita terlahir dari bangsa yang berbeda. Sangat tidak mungkin jika kita bersama. Jawabku tersendat. Aku mohon, beri aku semangatmu untuk bisa melewatinya. Doakan aku agar aku bisa menjadi manusia seutuhnya. Dan bagaimana caranya berdoa? Berdoa pun terasa tidak mungkin. Ku tatap matanya semakin menciut. Mas Ray mendekatiku. Dia memegang kedua tanganku. Saat itu, aku berada dalam alam bawah sadar. Aku berada dalam posisi keadaan tubuh Mas Ray. Aku bisa merasakan apa yang ia rasakan saat ini.
Mas Ray sedang menahan rasa sakit di sekujur badannya, tetapi dia selalu terlihat kuat di hadapanku. Mas Ray sedang merasakan sakit, tentunya sakit yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Apa ini? Mas Ray dalam belenggu. Mas Ray masih dalam siksaan makhluk kejam itu. Lalu, mengapa Mas Ray ada di sini? Lalu siapa Mas Ray yang kulihat di sana? Kuteteskan butiran air mata. Aku sudah mengetahui artinya semuanya ini. Tetap saja senyuman yang Mas Ray perlihatkan, senyuman Hafiz ada pada dirinya, mirip sekali. Beri aku semangat. Doakan aku agar Tuhan memberikan kekuatan. Semoga aku bisa melewatinya. Aku menundukkan kepala, seakan sudah tidak ada lagi pertanyaan yang aku tujukan. Tapi, bagaimana mungkin bangsa jin bisa menjadi manusia? Kenapa aku masih sangat ragu? Tapi aku menginginkan itu. Aku begitu terharu melihat pengorbanan Mas Ray, dan aku memang benar-benar mengharapkannya. Akan aku ceritakan semuanya malam ini. Sosok Mas Ray melepaskan genggaman tangannya dan duduk di sampingku. Pada saat itu, aku adalah janin yang hidup di perut seorang manusia. Aku adalah anak dari bangsa manusia dan bangsa jin. Ibuku adalah seorang manusia dan ayahku adalah jin. Dulu, ibuku menempati rumah yang sama seperti yang kamu tempati bersama suamimu, Yadi. Ibuku adalah wanita sederhana yang selalu mendapatkan hinaan dari semua orang. Orang tua ibuku sakit-sakitan. Bukan hanya itu saja, umur ibuku terbilang sudah waktunya untuk menikah. Tetapi karena fisiknya itulah yang membuat tidak ada satupun lelaki yang mau mendekatinya. Hingga pada akhirnya, ibuku melakukan perjanjian dengan bangsa jin. Ia menikah dan menyanggupi janji yang ia berikan. Mas Ray menghela nafas panjang dan melanjutkan perkataannya. Janji yang dibuat adalah melakukan hubungan dengannya pada setiap malam Jumat. Satu pantangan yang ia larang adalah tidak diperbolehkan mencintai lelaki lain dari bangsa manusia dan diharuskan setia pada suami gaibnya. Dialah ayahku. Dari sini, ibuku menjadi wanita kaya dan disegani banyak orang. Ibu juga berubah menjadi wanita cantik. Banyak sekali yang memuja dan memujinya. Hingga suatu ketika, ibu melanggar perjanjian yang telah ia setujui. Dia mencintai seorang lelaki dari bangsa manusia. Saat itu, suami gaib murka. Kemudian maut menghampirinya sebelum takdir kematian yang Tuhan tentukan sebelumnya. Ibuku meninggal dengan cara tragis di tangan suami gaibnya. Kematiannya mengenaskan. Tidak ada yang tahu awal mula kematian ibuku saat dalam kondisi hamil besar. Aku diambil oleh ayahku dan dijadikan bangsanya sejak dalam kandungan. Mas Ray berhenti menceritakan kisah hidupnya. Seakan tak percaya, beginilah masa lalu sosok asap hitam. Dia bukan dari bangsa manusia seutuhnya, bukan pula dari bangsa jin seutuhnya. Mungkin itu alasannya memberikan Hafizah agar menjadi manusia seutuhnya. Mas Ray tidak ingin Hafizah sepertinya. Bahkan Mas Ray saja ingin menjadi seorang manusia. Dari situlah kamu begitu yakin bisa menjadi manusia? Tanyaku perlahan. Mas Ray mengalihkan pandangannya. Kedua tangannya menutupi wajah. Sepertinya Mas Ray sedang menahan tangis. Hanya saja dia tidak mau memperlihatkan kesedihannya padaku. Aku akan berusaha dan mencoba, ucapnya. Apa maksud kamu? Kamu yakin akan hal itu? Tiba-tiba, sosok Mas Ray menatap mataku dalam-dalam, hingga aku tidak bisa mengalihkan pandangan. Pandangannya yang menyimpan sejuta harapan padaku, selain kesedihan dan penderitaan yang ia rasakan hingga saat ini. Hanya ada dua pilihan yang akan terjadi. Aku selamat dan berhasil menjadi manusia seutuhnya, atau aku akan mati. Jawabnya berat. Mati? Kenapa? Kamu yakin akan selamat dan berhasil menjadi manusia, kan? Bukan sesuatu yang mudah. Untuk menjadi manusia, aku harus mengumpulkan kekuatan.
agar aku bisa berubahku dan terlepas dari hukuman. Hari-hariku saja hanyalah siksaan dari bangsaku. Itu yang membuatku semakin lemah. Menjauh dari raga untuk menemuimu saja aku sudah tak mampu. Aku merindukanmu. Aku merindukan anakku, anak kita. Jika terus-menerus begini, pasti aku akan mati. Aku akan lenyap dari dunia manusia maupun duniaku saat ini. Kamu tenang saja ya. Terus doakan aku agar aku kuat. Aku akan menjagamu dan membahagiakan kalian semampuku. Semoga kita bisa bersatu, mewujudkan impian dan membangun masa depan yang indah. Terlihat dari wajahnya ia sangat lelah. Tetapi Mas Ray tetap tidak menyerah, meskipun resikonya adalah kematian dirinya. Air mata kembali menetes. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku takut kehilangan Mas Ray. Aku mencintainya sekarang. Aku sudah bisa merasakan kebahagiaan karena harapan darinya. Namun, aku dipatahkan pilihan kedua, yaitu kematian. Aku tidak mau jika apa yang kutakuti terjadi. Kamu sudah berjanji, Mas Ray. Kamu pasti kuat. Kamu bisa, kataku mengusap butir air mata. Amin. Doakan aku ya calon istriku. Aku akan kembali, bukan sebagai sosok asap hitam, melainkan menjadi manusia utuh yang selalu ada untukmu. Apa yang harus aku lakukan untukmu, Mas Ray? Isak tangisku semakin menjadi-jadi. Hapus air matamu. Aku tidak mau setetes air mata itu terjatuh karenaku. Cukup doakan saja, kita pasti bisa bertemu kembali. Setelah aku menjadi seorang manusia, aku berjanji akan menjadi manusia yang taat kepada Tuhan. Semoga Tuhan memudahkan dan mengizinkan. Sambungnya kembali. Kian semakin deras air mataku mendengarnya. Hapus air matamu sayang. Kumohon. Jika kamu percaya, aku juga percaya bahwa aku pasti bisa melewatinya. Tangan Mas Ray menghapus air mataku dengan lembut. Kupandangi lama wajahnya. Aku tak mau melewati momen pertemuan malam ini dengannya. Tiba-tiba, tubuh Mas Ray tidak bisa aku pandang jelas. Buyar dari pandangan dan nyaris tidak terlihat oleh mata. Mas Ray menghilang. Kenapa? Ada apa ini? Kamu kenapa, Mas? Teriakku. Kulihat Mas Ray tersenyum ke arahku sebelum ia benar-benar menghilang. Waktuku telah habis, ucapnya. Hanya ada kata yang keluar dari mulut Mas Ray. Apakah dia akan kembali lagi menemuiku? Kapan penyiksaan kejam itu akan berakhir? Ya Allah, air mata membasahi kedua pipiku. Aku hanya bisa berharap dan terus berdoa untuk Mas Ray. Aku yakin kamu bisa, Mas Ray. Dan cerita pun bersambung.